Namaku Adina. Umurku telah menginjak usia 17 tahun. Yang baru kurasakan beberapa bulan sejak acara kelulusanku di SMA diselenggarakan. Kalau boleh jujur, raut wajahku yang sekarang sangat berbeda dari waktu itu. Karena sialnya, kejadian itu terus mengingatkanku. Ya, kejadian yang mampu mengubah cahaya kecilku menjadi kegelapan terbesarku saat ini. 14 Mei 2016. Entah mengapa tanggal ini sudah terpatri di otakku. Saat itu aku di perjalanan pulang dari acara kelulusan sekolah. Karena semangatku untuk memulai impianku menjadi seorang penyanyi. Aku sangat terburu-buru untuk menuju tempat audisi sebuah kontes menyanyi sepulang dari sekolah. Ayah yang mengantarku dengan mengendarai motor metiknya itu juga terus memotivasiku di tengah perjalanan. Tanpa menghiraukan perkataan ayah, dalam hati aku hanya berharap ayah cukup meningkatkan kecepatan motornya itu, karena lokasi audisi yang cukup jauh dan aku tidak ingin terlambat. Hingga aku kelepasan. Yah, ayah nggak bisa lebih cepat lagi. Udah gerimis gini juga, mana waktu udah mau jam 3 sore, kalau telat gimana? Waduh, mau hujan gini, apa kita gak neduh dulu aja, Dek? Ayah takut kamu sakit loh. Loh, kok malah mau neduh sih ya? Aku kan ada audisi. Udah ayah ngebut aja ya. Lagian makin cepat justru makin baik kan? Ini juga baru gerimis doang kok. Betapa malangnya nasib kami waktu itu. Yang tak disangka hujan justru turun deras sekali. Air sudah masuk dalam pakaian kami. Bahkan suara ramai jatuhnya air terus mengiringi perjalanan kami berdua. Dan di perjalanan kami terus berdebat untuk berteduh atau melanjutkan perjalanan untuk menuju tempat audisiku. Sampai-sampai itu terjadi. Jalan yang licin membuat motor kami terprosok jatuh tepat di bawah jembatan layang yang kami lewati. Aku sudah tidak ingat apa-apa semenjak kecelakaan itu. Yang bisa kulihat hanya ayah yang terkapar tak berdaya 2 meter dari tempatku jatuh, dan darah menjadi lautan untuk kami. Sampai di rumah sakit, ayahku kritis dan selang beberapa hari, beliau tak bernafas lagi. Aku yang mendapat luka tepat di wajah dan leher akibat posisi jatuhku yang saat itu masih dapat ditolong. Meski harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Akibat kecelakaan itu, suaraku lenyap karena bagian leher dan tenggorokanku mengalami luka parah dan berlanjut sampai kehidupanku yang sekarang. 2 tahun berlalu. Di usia 19 tahun ini, aku harus terus menafkahi ibuku yang sedang sakit dan adikku yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Sejak suaraku menghilang, aku melupakan semua impianku tentang dunia tarik suara. Bahkan semua penghargaan yang kudapatkan dari kecil pun kusimpan rapat di gudang. Seakan tak mau mengingat kejadian pahit itu lagi. Sekarang aku bekerja sebagai pengangkut barang. Pekerjaan yang mampu kulakukan. Memang pekerjaan apa yang diharapkan dari seorang manusia bisu ini? Berbekal doa dan kekuatan dari keluarga membuatku masih mau bertahan. Walau kadang ini sakit. Sakit sekali mendengar perkataan orang-orang di sekitarku. Terlebih yang tak disangka temanku sendiri ketika ia menjengukku 2 tahun lalu. Peduli di depanku, namun mengejekku di belakang. Sedangkan aku hanya dapat mendengar tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Masih ingat gak? Pas Adina bilang mau jadi seperti Rosa. Oh iya ya, dari SMA dulu sampai diomongin berkali-kali loh di kelas Rin. Ya takdir berkata begini, mau gimana lagi? Cuma bisa tabah kan sekarang? Makanya, lu kalau punya impian jangan tinggi-tinggi, Tan. Kenapa teman baikku harus berkata seperti itu? Walau terhalang tembok pun, volume dan celaan itu masih dapat terdengar. Aku hanya menangis, dan hanya goresan pulpen di buku yang dapat menjelaskan perasaanku saat itu sampai sekarang. Hei Dina, tolong angkat kotak yang di pojok itu ya. Usahakan selesai tepat waktu, karena bos sudah meminta laporan. Baik Don, laksanakan. Ucapku tidak langsung. Tulisanmu aku lihat semakin hari semakin bagus ya. Pakai emoticon segala lagi. Oh iya Dina, pulang kerja kamu ada waktu? Aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Bisa? Doni dan aku sudah bersahabat hampir 2 tahun.
Kami berada di satu divisi yang sama, dan awalnya Doni yang lebih duluan bergabung, sekaligus teman pertamaku di sini. Baik, rajin, dan disiplin. Mungkin sifat itu yang bisa kulukiskan untuknya. Setelah tadi Doni dan aku membuat kesepakatan, kami pun ketemuan sehabis pulang kerja. Aku dan Doni pergi ke sebuah kafe untuk mengobrol. Aku yang tidak tahu apa yang ingin ia bicarakan, terus memandang heran wajahnya yang sejak tadi terlihat gembira. Sesaat setelah duduk di sebuah kursi di kafe, aku segera mengeluarkan buku catatan dan alat tulis untuk menanyakan maksudnya. Jadi, apa yang mau dibicarakan, Don? Sontak pertanyaan langsung kuperlihatkan. Santai. Aku punya kabar baik untukmu. Mau dengar? Jawab Doni sedikit mempermainkanku. Aku pun semakin penasaran dengan ekspresi dan tingkah lakunya itu. Aku tahu, kamu dulu suka dunia tarik suara kan? Aku masih ingat cerita kamu waktu itu, nah. Cetus Doni dengan sedikit bersemangat. Sontak aku langsung berpikir keras. Memikirkan maksud dan tujuan Doni berbicara seperti itu, jelas dia sudah tahu keadaanku dan masa laluku. Lantas, kenapa? Aku yang terdiam tak berani menulis apapun, hanya menunggu penjelasan berikutnya. Jangan murung dulu, nak. Aku mau ngasih kamu lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Aku masih tidak mengerti. Jelasku yang masih duduk terdiam. Jadi, temanku baru membuka sebuah kursus musik. Semacam, kau tahu, latihan vokal dan lainnya. Dan ada marching band-nya juga. Oh iya, akapela juga ada. Dan, kalau aku menawarimu pekerjaan di sana sebagai tenaga pengajar, bagaimana tanggapanmu? Keesokan harinya, aku kembali melanjutkan rutinitasku sebagai pengangkut barang. Beberapa hal masih tidak kumengerti terhadap pernyataan Doni semalam. Setelah Doni menawariku pekerjaan itu, aku langsung menyerahkan sebuah kertas robekan dan pergi begitu saja. Tanpa balasannya mengenakan, pulang dengan memikirkan takdir yang mengikat padaku. Hei Adina! Dina! Teriak Doni dari kejauhan. Mendengar suara pria itu, sontak aku belum berani membalikkan badan. Namun rasa ingin meminta maaf terus memotivasiku untuk berbalik. Setelah aku berbalik, Doni sudah berada di depanku sambil menggandeng seorang wanita. Rambut berwarna hitam nan indah yang memanjang hingga bahu itu pun mencuri perhatianku, seiring dengan sebuah kacamata hitam yang digunakannya. Kenalin nih, ini teman aku yang nawarin pekerjaan kemarin. Namanya Kak Stella. Ucap Doni memecah kesunyian. Pasti kamu Adina ya? Tanya wanita itu. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku. Dia berkata iya, Stel. Jawab Doni pelan. Mataku yang keheranan melihat Doni yang justru menjawab pertanyaan wanita berkacamata hitam itu. Apa mungkin saya ini tidak bisa melihat Adina? Makanya Doni membantuku untuk datang ke kamu langsung. Saya juga sudah tahu tentangmu darinya. Jadi benar rupanya. Apa maksudnya ini, Don? Ingin kutulis itu untuk menanyakan, tapi keadaan langsung membisu ketika mendengar ucapan wanita ini. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya hanya ingin menanyakan padamu. Apa alunan musik itu masih terdengar, nak? Apa suara itu masih ada? Ucap serius Stella padaku. Mendengar hal itu, mataku sedikit berkaca-kaca. Dan langsung kutulis, suara itu telah hilang. Suara itu belum hilang, tegas Stella dengan keras. Dia masih mengikatmu, berusaha menggapaimu kembali. Mungkin kau mencoba lari darinya sejak kejadian itu, tapi kamu masih tidak bisa. Perlahan-lahan, mata yang berkaca-kaca ini mulai berubah menjadi tetesan dan linangan air. Dulu, saya juga sempat berpikiran seperti itu setelah mata saya seperti ini. Seakan dunia gelap dan makin lama menghilang. Tapi, coba kau ingat lagi. Untuk apa kamu terlahir di dunia ini? Kalau api impianmu itu masih menyala, itu berarti cahayamu masih belum mati seluruhnya. Suasana yang tak disangka ketika aku mendengar perkataannya. Seakan cahaya itu kembali bersinar, walau sedikit. Tapi, apa aku bisa? Pikirku sejak tadi dan langsung kutanyakan ke Tante Stella. Kamu bisa, nak. Tegas Doni setelah melihat tulisan yang baru kubuat.
pekerjaan mengajar bidang musik bukan berarti mengeluarkan suara. Menurutku, mendengar alunannya lah yang membuat musik itu spesial. Iya kan? Musik untuk diperdengarkan dan dinikmati. Benar kata Doni. Karena itu saya ingin mengajakmu menjadi tenaga pengajar kelas akapela dan marching band saya nanti, Nak. Menjadi dirigen bukan berarti salah kan? Dengan mengandalkan gerakan tangan untuk menentukan nada, saya yakin justru kamu bisa melahirkan generasi yang pandai akan musik. Stella memberi semangat kepadaku. Aku yang sejak tadi terdiam menunduk, tak kuasa memperlihatkan air mata yang sudah membasahi pipi dan tak terhitung yang sudah jatuh ke tanah. Membayangkan bagaimana sebelum kejadian 2 tahun lalu. Bagaimana ayah yang dengan semangatnya mengantarku ikut lomba menyanyi dari sekolah dasar hingga SMA di berbagai kompetisi. Ibu yang selalu mendengar nyanyian anehku di rumah, dan adik yang selalu terganggu belajarnya ketika aku sudah keasikan melantunkan nada di kamar. Sungguh, mereka benar-benar semangat mendukungku hingga sekarang. Rasanya tanpa suara pun hati ini masih bisa memanggil semuanya. Doni, Tante Stella, terima kasih banyak. Aku rasa aku siap mengarungi jalan itu lagi. Hahaha, emotikonmu ternyata masih berlaku ya. Ucap Doni yang langsung memelukku dan Tante Stella. Seolah dinding itu kini runtuh, dan aku siap menemukan cahaya yang lebih besar lagi.